Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Kotak amal sebuah masjid kembali dijarah pencuri. Warga Bungus ingin kerja di Teluk Siri, dihambat aturan dari kantor Kesyah Bandaran Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur. Warga Tua Pejat minati budidaya cabai. Permukiman nelayan Pasir Baru, Kecamatan Sungai Limau, Padang Pariaman, kembali dihantam ombak pantai selama 3 hari terakhir. Ombak besar yang terjadi pada malam hari menyebabkan warga ketakutan. Sebagian rumah mereka bahkan roboh dan terseret ke laut. Kini, air laut semakin mendekat dan menggerus pondasi rumah. Tak banyak yang bisa mereka lakukan. Karung-karung pasir kini tak lagi mampu membentengi tempat tinggal mereka. Sejak seminggu lalu, diperkirakan ombak telah mengikis daratan sepanjang 7 meter. Berdasarkan perhitungan nelayan, kondisi ini masih akan terus berlangsung selama beberapa hari. Iya, karena karungnya habis lah, Pak. Nah, karungnya nggak ada, terpaksa karung yang jatuh-jatuh ini dinaikkan lagi, Pak. Karena karungnya sudah banyak pecah juga, Pak. Apa itu kuat, Pak? Mungkin untuk sementara aja, Pak. Sementara aja. Nah, kalau untuk tindakan untuk selamanya nggak bisa itu macam itu. Semenjak dari tanggal 13 sampai sekarang, lebih kurang 7 meter lah dimakannya yang baru-baru ini, yang 2 hari ini. Mencapai 2 hari lagi sampai 3 hari lagi, ibarat orang pantai ramalannya sekitar 3 hari lagi lah pernah. Berbagai usaha sudah dilakukan warga, meminta bantuan kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Warga berharap pemerintah membangun beberapa buah batu pemecah gelombang yang menjorok ke laut sepanjang 20 meter. Namun sampai saat ini, keinginan warga tersebut belum juga terwujud. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Kotak amal Masjid Nurul Ihsan di Kelurahan Alai Parakopi, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, dicuri oleh 2 orang. Pencurian tersebut terekam kamera pengintai yang dipasang di masjid. Dalam rekaman, terlihat sebuah mobil minibus yang berhenti di samping masjid. Kemudian, 1 orang pria turun dan memasuki masjid. Setelah memantau, terlihat tak ada penjaganya. Pria yang menggunakan masker wajah ini melancarkan aksinya. Pelaku membawa satu persatu kotak amal keluar masjid dan memasukkannya ke dalam mobil yang dikendarai rekannya. Ketiga kotak amal itu diperkirakan berisi uang 2 juta rupiah. Peristiwa tersebut terjadi pada tengah malam dan baru diketahui oleh penjaga masjid pada pagi harinya setelah melihat rekaman kamera pengintai. Awalnya tuh subuh ke masjid, datang ke masjid itu subuh. Habis itu ditengoknya kotak amal udah nggak ada lagi. Habis itu kami cek CCTV, ternyata ada yang ngambil kotak amal. Nah, diambil tuh ada 3 kotak, yang di dalam 2, yang di luar 1. Sama kotaknya sekalian juga 2 jutaan. 2 orang, udah lumayan. Kehilangan kotak amal bukan kali pertama terjadi di masjid ini. Pengurus masjid sengaja memasang kamera pengintai. Berkat rekaman kamera pengintai, polisi dengan mudah mencokok pelaku. Kini, kedua pelaku diperiksa secara intensif di Mapolresta Padang. Alfi melaporkan dari Padang. Tenaga kerja bongkar muat di PLTU Teluk Sirih selama ini dikelola oleh Koperbam Teluk Bayur Padang. Hal ini menimbulkan protes dari anak nagari Bungus Teluk Kabung, sebab lokasi PLTU berada di kawasan mereka. Selain itu, banyak warga yang masih menganggur. Itu sebab mereka mengajukan protes kepada kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur.
Mereka bahkan sudah membuat badan usaha yang bernama Koperasi Raja Wali Sejahtera Bersama. Hal itu mereka sampaikan pada pertemuan dengan pengawas tenaga kerja bongkar muat Kantor Kesyah-Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur hari Kamis. Pertemuan diakomodir oleh Camat Bungus Teluk Kabung dan Ketua Kerapatan Adat Nagari Bungus dan Kan Teluk Kabung. Masalahnya sebenarnya sederhana terkait tenaga kerja bongkar muat di daerah Bungus yang selama ini dikuasai oleh Koperba. Nah sekarang ada timbul niat atau itikat baik kedua negara ini dalam satu kecamatan Bungus Teluk Kabung bersatu mendirikan salah satu koperasi Raja Wali Sejahtera Bersama. Mengingat di Bungus ini susah sekali kehidupan, untung-untung dapatlah bekerja, itu aja. KSOP Teluk Bayur akan memberikan jawaban pada Jumat pekan depan. Selama ini, tenaga kerja bongkar muat di Teluk Sirih dikelola oleh Koperbam sesuai aturan yang berlaku. Pihaknya menunggu aturan baru. Ya kalau aturan kita kalau dari KSOP masih berpegang sama SKB. Cuman itu tadi SKB ini kan memang sudah tidak layak untuk dipakai. SKB itu memang sudah tidak layak untuk dipakai. Itu pun sudah dikeluarkan oleh Kementerian Maritim dan Investasi. Sudah tidak layak. Cuman kita lagi menunggu turunan dari PP 7 tahun 2021. Oh, nah, jadi ada payung hukum nanti yang untuk memperkuat kita untuk merekomendasikan koperasi ini. Camat Bungus Teluk Kabung mengatakan seharusnya acuan yang dipakai adalah Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga warga Bungus Teluk Kabung dapat bekerja sebagai tenaga kerja bongkar muat di Teluk Sirih. Hal itu dimungkinkan ya karena secara regulasi Undang-Undang Cipta Kerja juga memungkinkan koperasi diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berusaha di wilayah negara kesatuan Republik ini. Dan itu sudah dimiliki badan hukumnya oleh anak negari Bungus Teluk Kabung. Dan tentunya harapan kami sebagai kepala wilayah dari KSOP sendiri hendaknya membuka diri artinya bermitra dengan yang lain dengan mengutamakan anak negari kami di sini. Warga berharap keputusan KSOP Teluk Bayur pekan depan mengakomodir aspirasi mereka. Jika tidak, warga mengancam demo besar-besaran dan memblokir operasional PLTU Teluk Sirih. Lade Juhardi Anse melaporkan dari Padang. Naiknya sejumlah harga kebutuhan sembako dikeluhkan seluruh lapisan masyarakat. Salah satu bahan kebutuhan harian yang harganya selalu naik adalah cabai merah. Untuk mengantisipasi pengeluaran yang selalu membengkak, warga di Tua Pejat, Mentawai berkeinginan untuk menanam cabai di pekarangan masing-masing. Pasalnya, hampir semua kebutuhan harian warga di pulau terluar di Provinsi Sumatera Barat itu didatangkan dari Padang. Namun keinginan tersebut terkendala bibit dan budaya warga setempat yang lebih suka berburu dibanding bertani. Untuk mendukung keinginan tersebut, Dinas Pertanian memberikan bibit cabai. Pembagian ini dilakukan bersamaan dengan kunjungan Kapolda Irjen Teddy Minahasa beberapa hari lalu. Terima kasih kepada pemerintah, ini dapat bantuan bibit cabai, saya akan tanam di pekarangan rumah saya. Jadi untuk meningkatkan daripada apa yang sudah direncanakan pemerintah daerah di tempat ini supaya kita tidak membeli cabai ya, tetapi bisa mengambil hikmahnya daripada tanam cabai ini untuk mengkonsumsi sendiri ya. Dan boleh dikatakan wajib dilakukan apabila ada pergantian pimpinan. Salah satu tujuannya adalah mengenal teritorial dan satuan bawah di seluruh wilayah yang dipimpin. Penekanan ke dalam tentunya harus solid dengan segala keadaan dan kendala yang terjadi, tidak boleh mudah-mudah. Sedangkan keluar kita harus tetap sinergi dengan seluruh stakeholders termasuk elemen masyarakat. Usai pembagian bibit ini, Dinas Pertanian Mentawai harus memantau dan mengedukasi warga. Karena bercocok tanam merupakan rutinitas tambahan bagi warga yang belum terbiasa bertani. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai.